adalah kuasa gelap, ini adalah kuasa setan. Setan nggak pernah kerja gratis, dia minta tumbal. Dari dasar hati saya yang terdalam, mungkin saudara terkejut melihat judulnya yang terhormat, Bapak Presiden Jokowi maaf. Membiarkan hal-hal klinik di bangsa ini, melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Maaf, itu mengundang kutuk bagi satu negeri. Kita semua bangsa Indonesia secara jujur malu melihat yang menghentikan hujan bukan dengan cara teknologi. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, saya harap jangan salah mengerti kita. Mau dibawa kemana bangsa ini jika kuasa-kuasa kegelapan, dukun yang sekarang berganti nama menjadi paranormal dan kemudian berganti nama lagi menjadi penasihat spiritual. Hanya istilahnya Pak yang diganti. Ketika pawang hujan sudah diberi panggung segitu istimewanya, boleh muncul dan boleh menunjukkan kesannya bahwa kita sekarang sedang mau mengatur alam, mau mengatur Tuhan, dan bukan lagi dengan doa-doa yang diakui di bangsa kita bahwa ini adalah kuasa gelap, ini adalah kuasa setan, ini adalah paranormal. Paranormal artinya nggak normal, karena saya tahu the devil never work for free, Pak. Setan tidak pernah kerja gratis. Mungkin kita anggap, wah ya tapi kan Indonesia udah biasa kok ada perkawinan ya pokoknya pakai pawang hujan. Enggak Pak, begitu banyak baik kelompok Muslim, kelompok Kristen dan kelompok agama-agama lain yang berdoa Pak, dan Tuhan masih buat mujizat Pak. Bangsa kita sedang mau mengajarkan bahwa mari kita pergi ke dukun kembali, kan itu kearifan lokal. Mari kita nggak usah pergi ke dokter, itu kan memang kearifan lokal. Come on. Tetapi tokoh agama yang murni akan berkata ini bertentangan dengan firman Tuhan, ini bertentangan dengan kitab suci, ini bertentangan dengan iman agama apapun. Karena jangan meminta pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan. Sorry untuk ngomong ini, the devil never work for free. Setan nggak pernah kerja gratis, dia minta tumbal. Dan kalau ini untuk bangsa, tumbalnya adalah bangsa. Itu sebabnya darah selalu tertumpah di bangsa ini, karena terlalu banyak yang bermain dengan kuasa-kuasa kegelapan. Presiden yang terhormat, Bapak sudah membuat banyak terobosan di bangsa ini. Mari Pak, satu lagi terobosan Pak. Bebaskan bangsa ini dari kuasa-kuasa kegelapan. Bebaskan bangsa ini dari dukun-dukun. Bebaskan bangsa ini dari kepercayaan-kepercayaan pada Allah-Allah lain. Mari kita pegang Pancasila Pak. BUMN kok mengurus hal-hal yang sifatnya klinik seperti ini. Aduh, percayalah masih ada kutuk. Masih ada kutuk. Orang tuh kalau meminta pertolongan, dan Alkitab saya bilang bangsa yang meminta pertolongan pada kegelapan atau kuasa-kuasa kegelapan akan berada di bawah kutuk. Ulangan pasal 18 ayat 10-11 bilang, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada orang ramal atau meminta petunjuk pada orang-orang mati. Ini kan bermain dengan mantra. Ini kan meminta tolong kepada roh-roh lain. Ini bukan berdoa kepada Allah. Coba lihat gaya ini. Apakah kita tidak malu sebagai bangsa Indonesia? Masa kapasitas seperti Bapak masih percaya pada dukun-dukun, masih percaya dengan paranormal-paranormal, masih percaya dengan klinik-klinik seperti ini. Sungguh sangat memalukan. Maaf Pak, saya sangat menghormati Bapak, tapi sebagai seorang hamba Tuhan saya harus bicara kebenaran. Ini sangat memalukan, apalagi di depan internasional seperti ini. Bangsa kita dianggap bangsa primitif Pak. Kutuk akan terus, dan kutuk iblis itu selalu meminta darah. Jangan kaget kalau di bangsa ini akan terus ada darah, ada darah, ada darah yang tertumpah. Karena ada kutuk di balik meminta tolong, apalagi ini satu bangsa. Ya kan, ini acara internasional seperti ini berarti bangsa yang meminta tolong. Ini bukan hanya satu orang yang minta tolong, bukan sekedar acara perkawinan ya, keluarga itu yang dikutuk. Tetapi kalau ini satu bangsa yang meminta tolong, satu bangsa Pak terkutuk. Saya termasuk di dalamnya. Ingat Pak, kita kalau pergi ke dukun Pak, mungkin kita bisa sukses, kita bisa kaya, bisa Pak.
Setan punya kuasa. Tetapi tumbalnya parah. The devil never work for free. Coba lihat Yesaya pasal 44 ayat 25. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Itu, Pak. Indonesia akan dipermalukan kalau dengan caranya seperti ini. Indonesia akan terus rendah, Indonesia akan terus terjajah, Indonesia akan terus kacau. Karena buah dari segala penyembahan berhala, buah dari segala hubungan klinik seperti ini, buah dari roro tenung seperti ini, roro pawang hujan seperti ini, hanya menciptakan kebodohan, hanya akan menciptakan penderitaan, hanya akan menciptakan kekacauan.